Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Pekalongan adalah salah satu dinas teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, komunikasi, dan informatika. Diskominfo Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Visi: terwujudnya penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang handal menuju Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Misi: meningkatkan keterbukaan informasi publik, pengelolaan aspirasi, serta pengaduan masyarakat. Meningkatkan diseminasi informasi dan komunikasi publik, serta kapasitas sumber daya komunikasi publik. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan integrasi sistem pelayanan publik. Meningkatkan sistem literasi masyarakat dan aparatur serta peran komunitas dan pengembangan pemanfaatan TIK. Meningkatkan efektivitas dan integrasi layanan infrastruktur, akses sistem informasi kelembagaan dan tata kelola TI untuk mendorong layanan kepemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi dan berkualitas. Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Administrasi: menyusun notulen rapat dan dokumen dinas, mengatur agenda rapat dan mendistribusikan informasi. Koordinasi: menghubungkan kepala dinas dengan staf dan pihak luar, mengelola komunikasi dengan media dan masyarakat. Laporan: menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan, membuat laporan keuangan serta anggaran dinas. Sumber daya: mengelola inventaris dan peralatan kantor, serta memantau penggunaan anggaran dinas. Selamat datang dalam video yang akan memperkenalkan aplikasi buku pendamping manajemen program dan kegiatan atau Kudamantan, sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Sebagai bagian dari program tugas aksi perubahan Diklat PKP 11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai instansi yang memiliki berbagai program dan kegiatan, tentu saja tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola anggaran APBD agar kegiatan tersebut agar lebih terstruktur, efektif, dan efisien bagi pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Pekalongan. Salah satu tugas pokok dan fungsi subbagian perencanaan evaluasi dan keuangan adalah menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan yaitu kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target kinerja. Kurangnya kualitas koneksi aplikasi penatausahaan keuangan (SIPD). Belum tersedianya laporan realisasi anggaran kegiatan pada aplikasi penatausahaan (SIPD). Ketidaksesuaian perencanaan program dan kegiatan yang telah disusun dengan ketersediaan anggaran. Kurang optimalnya pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTKA. Dari hasil analisis isu strategis permasalahan dengan menggunakan metode ASTRID, maka diperoleh bahwa isu strategis yang perlu untuk ditangani adalah belum tersedianya laporan realisasi anggaran kegiatan. Berikut tahapan milestone aksi perubahan penyusunan aplikasi Kudamantan sebagai buku pendamping untuk mempermudah membuat laporan realisasi anggaran pada Dinkominfo Kota Pekalongan. Pembentukan tim efektif dalam rangka penyusunan aksi perubahan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan perubahan yang terstruktur, terkoordinasi, dan berjalan dengan baik. Tim ini dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan peran strategis dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan, guna memastikan bahwa setiap aspek yang terkait dengan pengelolaan anggaran, program, dan kegiatan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Melalui kerjasama yang solid dan pemanfaatan keahlian masing-masing anggota tim, tujuan Focus Group Discussion, FGD,
Dalam rangka implementasi aksi perubahan aplikasi Kuda Mantan adalah untuk mengumpulkan masukan, saran, dan evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini, baik dari kalangan internal maupun pihak terkait lainnya. FGD bertujuan untuk menggali pemahaman dan pengalaman pengguna terkait efektivitas aplikasi dalam memonitoring anggaran, serta mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi. Dengan berdiskusi diharapkan dapat ditemukan solusi atas masalah yang ada, dalam memaksimalkan potensi aplikasi Kuda Mantan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan utama yaitu pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam proses pembuatan aplikasi Kuda Mantan, dilakukan serangkaian FGD baik internal maupun eksternal untuk memastikan pengembangan aplikasi ini berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. FGD internal melibatkan tim teknis, project manager, dan stakeholder untuk membahas fitur, desain, serta strategi implementasi yang tepat. Sementara itu, FGD eksternal melibatkan Bapeda dan BPKAD. Tujuan pembuatan surat keputusan Kepala Dinas terkait pemberlakuan inovasi aplikasi Kuda Mantan pada Diskominfo adalah untuk secara resmi mengesahkan implementasi aplikasi sebagai bagian dari kebijakan organisasi yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan. Tujuan penyusunan SOP dalam aksi perubahan aplikasi Kuda Mantan adalah untuk menciptakan pedoman yang jelas, konsisten, dan terstruktur dalam setiap tahapan pengembangan dan penggunaan aplikasi. Kegiatan pembuatan aplikasi Kuda Mantan dimulai dengan perencanaan, termasuk identifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi yang ingin dicapai. Tim teknis bekerja sama dengan stakeholder untuk merancang fitur-fitur utama yang akan mendukung kinerja aplikasi, seperti manajemen data, interaksi pengguna, dan kemudahan akses. Tujuan penyusunan buku petunjuk penggunaan aplikasi Kuda Mantan adalah untuk memberikan panduan yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami bagi seluruh pengguna aplikasi, baik itu PPTK, admin, bendahara, maupun pihak terkait lainnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Buku petunjuk ini disusun untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan fitur aplikasi dengan maksimal, mulai dari input program, kegiatan, anggaran, hingga pengeluaran, serta memastikan alur penggunaan aplikasi berjalan sesuai dengan prosedur. Sosialisasi aplikasi Kuda Mantan dilakukan untuk memperkenalkan fitur dan manfaat utama aplikasi dalam pengelolaan anggaran di Dinkominfo Kota Pekalongan. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh pihak terkait memahami cara penggunaan aplikasi dengan baik dan dapat mengimplementasikannya secara efektif. Kuda Mantan merupakan sebuah inovasi aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan realisasi anggaran. Dengan Kuda Mantan, pelaksana teknis kegiatan dapat dengan mudah menyusun laporan anggaran secara cepat, tepat, dan efisien. Fitur-fitur yang user-friendly dan panduan yang jelas membuat aplikasi ini sangat mudah digunakan, bahkan bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Aplikasi Kuda Mantan sudah dilakukan publikasi melalui kanal resmi Dinkominfo di website, Instagram, Facebook, dan media massa. Penggunaan dan monitoring dapat mengakses informasi lebih lanjut pada alamat website Dinkominfo, Pekalongan Kota Go.id mengenai fitur dan manfaat aplikasi ini, yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan terkelola dengan baik. Fungsi publikasi inovasi digital Kuda Mantan oleh Dinkominfo Kota Pekalongan bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan aplikasi ini kepada masyarakat luas, melalui publikasi baik melalui media sosial, situs web, maupun kanal komunikasi lainnya. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan data. Dalam rapat ini, berbagai pihak terkait menyampaikan hasil analisis terhadap kinerja aplikasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan. Beberapa isu yang dibahas meliputi perbaikan sistem antarmuka pengguna, peningkatan keamanan data, dan optimasi fitur-fitur yang mendukung proses administrasi dan komunikasi antar instansi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa aplikasi ini telah mempermudah proses manajemen data dan interaksi pengguna. Namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait dengan antarmuka pengguna yang belum sepenuhnya intuitif. Para peserta rapat juga menyarankan beberapa pembaruan untuk meningkatkan performa aplikasi.